Nah, yang ketiga kemarin tentang Siti Asia. Siti Asia itu siapa, Bu? Istrinya Fir'aun. Itu sebab turunnya surat At-Tahrim ayat 11 gitu ya. Jadi Siti Asia dia apa namanya? Siti Asia ternyata hidupnya gitu ya, Bu, meskipun suaminya kasar gitu ya, galak, kemudian juga Fir'aun itu sampai menjadikan dirinya Tuhan gitu ya, Bu, dan kemudian semua orang kemakmuran pada zaman Fir'aun itu hebat, luar biasa, Bu. Masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya makmur zaman Fir'aun itu, Bu. Jadi sejahtera gitu ya, Bu ya. Nah, dia merasa bahwa kesejahteraan rakyat Mesir pada saat itu adalah karena kehebatan dia gitu, Bu. Karena sayalah yang sudah membangun Mesir ini. Kalau tidak ada saya, maka tidak akan seperti ini Mesir gitu, tidak akan sehebat ini. Makanya masyarakat Mesir pada saat itu harus menyembah Fir'aun, bayangkan seperti itu, Bu. Termasuk istrinya Siti Asia itu. Nah, Siti Asia diam-diam dia sudah menjadi pengikut Nabi Musa. Itu banyak belajar dari Nabi Musa. Dia mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun pada saat itu. Kemudian dia punya kemarin itu punya dayang gitu ya, Bu ya, namanya Siti Masito, yang disiksa oleh Fir'aun karena sudah menjadi pengikut Nabi Musa, padahal hidup di istana bertahun-tahun, anaknya 5 Siti Masito itu. Begitu tidak mau mengikuti Fir'aun, maka suaminya kabur, Bu, lari gitu ya, meninggalkan istana. Nah, anaknya beserta Siti Masito disiksa oleh Fir'aun, disediakan gentong besar gitu, Bu ya. Anaknya itu disuruh masuk satu persatu ke situ, Bu, ke air panas itu gitu ya. Kata Fir'aun, masih ada kesempatan, tinggalkan ajaran Musa. Kamu hidup sejahtera, hidup dengan saya di istana ini gitu. Tinggalkan, kata Siti Masito, Allah dan Musa gitu ya yang harus saya patut ikuti. Masuk lagi anak yang kedua gitu, Bu, sampai ketiga, keempat. Siti Asia itu pengen, aduh kamu tuh bohong aja deh, udah di depan Fir'aun gitu ya, jangan sampai seperti itu. Tapi melihat kegigihan Masito sampai akhirnya bayi itu mau dimasukkan ke dalam air itu, kata Siti Masito, tidak usah, saya aja. Jadi dia gendong bayinya, dia menyemplung sendiri, Bu, dengan bayinya itu. Allah sudah menunggu saya di surganya gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Keimanan Siti Asia ketika melihat Siti Masito disiksa itu dengan kekejaman Fir'aun semakin kuat dan semakin yakin bahwa dia tidak salah mengikuti Nabi Musa gitu. Sampai perjuangan nyawa pun harus siap dikorbankan seperti Siti Masito itu, Bu. Jadi semakin kok awalnya takut Siti Asia itu, mau terus terang itu nggak mau gitu, Bu, takut ketahuan kalau dia sudah jadi pengikut Musa. Tapi ketika melihat Siti Masito dan keluarganya disiksa oleh Fir'aun, malah semakin kuat. Nah, sehingga dari mulut Siti Asia selalu keluar doa apa, Bu? Kemarin suruh dihafal, sudah hafal? Apa? Robbi benili indaka baitan fil jannah, ya, udah hafal. Robbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunlah untukku di sisimu rumah di surga gitu. Itulah doa itu, Bu. Sampai ayat ini diabadikan. Padahal ini doa Siti Asia, Bu. Sama Allah akhirnya dimasukkan ke dalam surat At-Tahrim ayat 11 bahwa Allah siap menjadikan atau membangunkan rumah
ya di surga untuk Siti Asyah. Karena Siti Asyah ketika sudah ketahuan oleh Fir'aun menjadi pengikut Musa, dia dirayu oleh ibunya, Bu. Ibunya didatangkan suruh merayu. Kamu ini kenapa sih jadi pengikut Musa? Hidup kamu udah enak di istana, mau apapun kamu tinggal apa saja gitu. Terus kenapa kamu ikut Musa? Gitu ya. Setelah itu kata Siti Asyah, saya pengikut Musa karena saya yakin dengan ajaran Nabi Musa. Hanya Allah lah gitu ya, Tuhan yang menciptakan, bukan Fir'aun. Marahlah Bu Fir'aun. Akhirnya Siti Asyah itu diikat, Bu, di tiang istana. Nggak dikasih makan, disiksa, Bu. Disiksa, tapi yang keluar dari mulut Siti Asyah hanya doa itu, Robbi benili indaka baitan fil jannah. Terus aja, Bu. Dia membayangkan Siti Masito dan keluarga yang sudah meninggal. Dia tidak menyangka bahwa dia akan disiksa seperti itu. Selalu kalimat dari Fir'aun, kamu masih dikasih kesempatan, kamu udah hidup enak gitu di sini di istana. Dia nggak mau gitu, Bu. Sampai akhirnya Siti Asyah wafat di tiang istana itu. Nah, doa inilah yang diabadikan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 11. Nah, ini bisa menjadi doa kita, Bu. Kita kan ingin ya, Bu ya, dibangunkan rumah, meskipun rumah kita di dunia tipe ya Bu ya. Kalau perumahan mah saya juga, Bu, sama ya. Perumahan mah RSS ya. Rumah sederhana. Tapi dan bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya ya. Kalau dunia itu tempat tinggal atau tempat meninggal, Bu? Tempat tinggal atau tempat meninggal? Tempat meninggal ya. Tiap hari antrian kita itu maju, Bu. Kan antri nih, kita nih antri satu hari terus. Sebenarnya terus semakin mendekati. Itulah hakikat kita di dunia. Ya, untuk apa? Nah, makanya tidak ada lain hidup di dunia itu ladang kita mencari bekal. Ladang kita mencari yang namanya perbekalan menuju kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya, perjalanan kita masih panjang, Bu. Akhirat itu surga neraka itu masih masih lama, Bu. Kehidupan yang kita yang sebentar lagi adalah alam kubur. Alam kubur itu gelap, sempit tempatnya itu. Terus apa lagi, Bu? Dan binatang-binatang yang akan memakan kita. Maka supaya terang kubur kita, maka hidup harus dengan Al-Quran, Bu. Baca Al-Quran, hatamkan Al-Quran, kumpul di majelis menggali Al-Quran. Ini yang bikin terang, Bu. Karena beda tempat, beda bekal. Di dunia kita cari uang untuk hidup, itu bekal kita di dunia. Kalau di kubur mah nggak butuh uang, Bu. Baju pun semua ditinggalkan. Tidak ada yang kita bawa. Rumah banyak, mobil, kendaraan banyak, nggak ada yang dibawa, Bu. Perhiasan banyak juga nggak ada satupun yang dibawa oleh kita. Jadi beda tempat, beda bekal. Di dunia bekalnya dunia cari, tapi untuk di alam kubur tadi, Bu, gelap, sempit, binatang yang akan memangsa kita. Maka supaya terang kubur kita, hidup harus dengan Al-Quran. Baca Al-Quran terus, Bu. Setiap saat Al-Quran lagi, Al-Quran lagi. Kalau Ibu bisa cari tempat-tempat Al-Quran gitu ya, Bu ya. Di sini ada rumah Quran, pastilah banyak di sini sekitar kita ya. Ayo hidupkan gitu, Bu ya. Hidupkan rumah-rumah Quran itu. Kita bisa support apa saja gitu ya, Bu ya. Kita bisa sumbang Iqra, Al-Quran atau apa saja. Kita support apa yang bisa kita lakukan untuk Al-Quran. Karena itu bekal kita, Bu. Kemudian sempit kubur kita itu, maka yang menjadi luas adalah sedekah. Makanya ayat sedekah itu selalu berbarengan dengan wa aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi berbarengan antara sholat dengan sedekah. Berarti kalau kita sedekah masih sebulan sekali gitu ya. Padahal Allah perintahkan setiap sholat sedekah. Berarti berapa waktu? 5 waktu ya. Karena ayatnya begitu, Bu. Jadi kalau kita bisa sedekah tiap hari gitu, Bu. Karena itulah yang membuat kubur kita lapang. Nah, kemudian apalagi? Binatang-binatang itu tidak akan mencium kita, Bu. Tidak akan. Makanya 20 tahun ketika itu dibongkar
kuburannya masih utuh ya, kain kafannya pun tidak dimakan binatang. Kenapa? Karena banyak amal soleh ketika di dunianya. Kalau kita sendiri amal soleh itu berat Bu, kalau kita mau nyumbang masjid 100-200 juta, tapi kalau kita berjamaah kan jadi ringan ya. Nah makanya kita hidup harus berjamaah. Beramal soleh itu gak bisa sendirian Bu, tapi kita menjadi bagian-bagian. Kalau misalnya sebuah kendaraan kita cuma jadi pentilnya saja ya Bu ya, itu sangat bermanfaat Bu. Coba kalau ban nggak ada bautnya gitu, itu kendaraan itu meskipun bannya mahal, mesinnya mahal, sekrup mungkin cuma 20.000, tapi nggak ada, itu kendaraan bisa jalan nggak Bu? Tidak bisa. Maka itulah hidup kita berorganisasi. Amal soleh itu gak bisa sendirian Bu, harus berjamaah, harus bersama-sama, saling support. Kalau kita butuh sesuatu, kita sedekah paling 100-200, tapi kalau kita ajak 50 bisa jadi 1 juta misalnya ya. Pahala kita tidak 50.000 di hadapan Allah, tapi 1 jamaah itu yang terkumpul. Jadi ibu kalau kita ngajak kebaikan itu jangan, aduh enak nggak ya, ngasih nggak ya, pokoknya bismillah, engkau yang menggerakkan. Begitu Bu, bismillah aja, berapapun gitu ya. Kalau kita dapat banyak, maka kita dapat pahala yang sama kata Allah. Nah inilah berjamaah, inilah amal soleh yang membuat binatang-binatang itu tidak akan mau memakan kita, karena banyaknya amal soleh. Pakaian gitu Bu, pakaian di rumah kita gitu ya. Saya pernah dapat teguran katanya, kalau yang namanya kita sudah bercerai, berpisah itu, kalau cerai 3 bulan, kalau meninggal itu 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada pakaian yang sudah 4 bulan 10 hari berarti sudah cerai mati gitu ya. Kita sudah nggak suka dengan pakaian itu, maka keluarkan. Kalau udah 4 bulan 10 hari, sedekahkan katanya. Uang itu bisa untuk beli sembako, jual murah kepada jompo, kita paket 50 jual 30.000, apa saja gitu Bu. Ayo kita kumpulkan. Nah inilah hakikat beramal soleh. Nah itulah sebenarnya. Nah pelajaran dari Al-Quran bercerita tentang wanita tidak ada lain adalah semuanya ibroh, semuanya mengandung pelajaran bagi kita semuanya. Tujuannya untuk apa? Bahwa kita itu di dunia sebaik-baik bekal. Di kubur itu Bu, bagaimana kebiasaan kita? Kalau kita sering kumpul di sini, maka di kubur pun begini Bu taklim. Kalau kita kebiasaan sholat, maka di kubur pun sholat. Makanya ada sebuah dalam buku karangan Ibnu Qayyim Az-Zawji tentang ruh, bahwa dikatakan bahwa Nabi Musa itu sholat dalam kubur. Sholat. Kalau yang biasa taklim, itu taklim gitu Bu, kumpul, pengajian gitu ya, berzikir, seperti itu kebiasaannya. Hanya yang membedakan tidak dapat pahala. Sholat sebanyak mungkin dalam kubur nggak dapat pahala. Kemudian kumpul taklim di dalam kubur tidak mendapat pahala, alam ruh gitu Bu, tidak dapat pahala. Jadi kalau di dunia ini kumpul saja dapat pahala gitu ya Bu, sedekah apalagi. Terus kita niat iktikaf banyak Bu. Kalau kita hitung-hitung dari rumah ya, kita sudah banyak pahala nyiapin orang di rumah dulu sebelum berangkat. Kemudian kita melangkah itu 1 langkah itu Bu, berguguran dosa kita sampai ke masjid. Kalau kita pengen tahu, duduknya kita, zikir kita, pahala lagi. Terus silaturahmi, kumpul, ibu gimana kabarnya, tambah sehat, itu juga sama Bu, membuka rezeki dan memperpanjang umur, silaturahim itu. Terus apalagi niat iktikaf kita gitu ya Bu, itu tambah pahala lagi. Terus kemudian kita mencatat buat nanti kita murojaah di rumah, baca-baca lagi, atau kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, tambah pahala lagi ya. Terus ada kerinduan ya Bu dalam hati, kedamaian itu sudah Allah janjikan. Bagi orang yang beriman, Allah sudah janjikan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Itu yang gak bisa digambarkan dengan uang apapun. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, bisa gak Bu? Bisa digambarkan gak rasanya? Tergantung ya. Makanya Allah akan mendatangi hati-hati itu sendiri-sendiri gitu Bu. Jadi gak bisa diukur kebahagiaan kita ini ya. Sama kata Allah, oh senang uang, kasih uang semuanya. Belum tentu ya Bu. Ya, orang-orang kaya itu utangnya miliaran juga, rumahnya besar-besar, tapi utangnya banyak juga gitu ya. Mendingan kita biasa-biasa, tidur nyenyak, gak punya utang. Ya, sebenarnya kebahagiaan itu Allah sudah siapkan kok untuk yang
yang hambanya yang beriman itu. Jadi jangan takut. Nah, itulah sebenarnya Al-Quran berkisah tentang apapun itu, tentang wanita kah, tentang kisah-kisah asbabun nuzul yang lain, mungkin tidak ada lain untuk pelajaran bagi kita semuanya.